Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa sekali buat kita semuanya bisa berkumpul pada kesempatan kali ini setelah kemarin kita masuk dalam bulan Ramadan, kemudian kita merayakan Idul Fitri, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua bersilaturahmi, kembali mudik, dan ada yang tidak mudik. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali tadi disampaikan oleh Prof. Dedi. Ada beberapa tadi kata kunci yang saya ambil. Yang pertama adalah jangan panik. Nah, ini memang kata kunci yang sangat kuat sekali, arahan Prof. Dedi ini. Kemudian yang kedua, kerjasama. Tadi sampaikan berjamaah, tetapi bersinergi. Ini adalah luar biasa sekali, artinya tidak hanya namanya bekerja sama adalah bekerja bersama-sama, tetapi bersinergi di situ. Jangan bekerja bersama-sama, tapi satunya ke kanan, satunya ke kiri. Ini luar biasa sekali. Jadi memang kata kunci yang sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kemarin saya sempat mendengar arahan Bapak Menteri Pertanian. Beliau menyampaikan satu bahwa never give up. Artinya jangan menyerah dengan kasus ini. Kita selama ini sudah melewati yang kasus yang luar biasa, COVID. 2 tahun kita melewati dan alhamdulillah kasus sudah mereda dan sekarang ada kasus PMK dan insya Allah dengan tadi bekerja sama-sama niat Bapak Ibu semuanya pasti akan bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya bahwa tadi sampaikan Prof. Dedi bahwa tidak hanya dokter hewan saja. Ini sebuah kata kunci yang sangat luar biasa sekali buat kami. Artinya buat saya pribadi. Artinya ini tidak hanya tanggung jawabnya dokter hewan, tapi ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semua, saudara-saudara, teman-teman semua penyuluh, petani dan peternak di Indonesia. Tanpa bantuan ini ujung tombaknya ada di semua. Kita bisa bandingkan dokter hewan berapa jumlahnya di Indonesia, tetapi ujung tombak untuk menyelesaikan masalah semuanya tidak hanya masalah penyakit peternakan di Indonesia, adalah Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia, kita saling bahu-membahu, berjamaah, bekerja sama dan bersinergi. Kemudian mohon izin Prof. Dedi, Bapak Ibu semuanya, tadi sampaikan nanti mungkin Prof. Indi belum bisa join saat ini karena beliau sedang mendampingi Kepala BRIN, tetapi nanti insya Allah apabila memungkinkan beliau akan join. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya, supaya tidak berlama-lama, saya mohon izin share screen. Kita diskusi saja Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin dengan gencarnya informasi terkait dengan PMK itu, pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa sih sebenarnya PMK, apa sih penyebabnya. Sudah kelihatan dan suara saya jelas, nih? Jelas, bagus Pak. Silakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan apa itu penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan ini kesempatan ini kita ketemu di Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian. Ini luar biasa sekali acaranya, saya sangat apresiasi. Nah, kita mulai dari untuk materinya, kita mau bahas terkait dengan pendahuluannya, kita sedikit informasi terkait dengan PMK, kemudian penyebabnya apa, kemudian hewan-hewan peka apa sih yang hewan peka, kemudian gejala klinis yang muncul seperti apa, penularannya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Tetapi nanti in detail terkait dengan kebijakan-kebijakan pengendalian, kebijakan-kebijakan pencegahan, pasti akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. Karena beliau pasti terkait dengan kebijakan-kebijakan pencegahan pengendalian penyakit PMK di Indonesia.
Nah, untuk pendahuluan, Bapak Ibu semuanya, ini penyakit mulut dan kuku. Ini supaya Bapak Ibu lebih mudah, perhatikan kata kuncinya yang saya merahi saja. Ini karena banyak. Yang pertama, bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi seperti tadi sampaikan Pak Prof. Dedi, bahwa ini virus mirip sama penyebabnya dengan corona. Virusnya disebut sebagai virus PMK atau virus Food and Mouth Diseases. Jadi virus FMD di sini. Kemudian merupakan penyakit yang sangat menular pada hewan yang peka. Jadi hanya hewan yang peka yang menular. Ke hewan yang tidak peka itu tidak menular. Jadi penyakit ini tidak menular pada ayam, penyakit ini tidak menular pada bebek, penyakit ini tidak menular pada angsa. Ini hanya hewan-hewan yang peka saja. Apa hewan yang peka nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Kenapa ini membuat banyak negara untuk konsentrasi penuh terkait penyakit ini? Karena satu, penyebarannya secara cepat, mirip dengan corona, itu dalam satu minggu, kurang dari 1 bulan, penyakit ini sudah menyebar kemana-mana. Nah, ini yang menjadi concern atau perhatian dari setiap negara di dunia. Kemudian yang keempat, membutuhkan usaha yang luar biasa. Saya quote di sini, extraordinary. Apa itu extraordinary? Tadi sudah dijelaskan melalui arahannya Prof. Dedi. Satu, bahwa butuh kerjasama. Kemudian yang kedua, berjamaah, sinergi, dan ini ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya. Yang disebut extraordinary. Ini bukan ordinary saja, tetapi butuh upaya extraordinary. Jadi setelah ini mungkin dari informasi ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang ada, saudara-saudara kita semuanya, masyarakat di Indonesia terkait dengan penyakit PMK. Kemudian yang paling penting tadi disampaikan jangan panik. Artinya kalau panik tidak menyelesaikan sesuatu, kita harus cari solusinya, kita harus cari cara-cara untuk pengendaliannya. Tadi disampaikan dengan jelas sekali oleh Prof. Dedi. Kemudian yang terakhir, penyakit ini menjadi eksotik. Saya tanda petik lagi, eksotik ini adalah penyakit yang tidak ada di Indonesia sejak tahun 1990. Artinya kita sudah pernah ada sebelum 1990 dan muncul kembali, jadi 1990 sampai 2022, jadi sekitar 23 tahunan. Jadi kita bebas penyakit ini, tetapi muncul kembali pada tahun 2022. Upaya sudah dilakukan, pencegahan pengendalian sebenarnya sudah dilakukan, tapi memang karena tantangan dan permasalahan yang ada di seluruh dunia, perdagangan dan lain sebagainya, transportasi itu menyebabkan untuk pengendalian ini selama menyeluruh itu akan sangat susah. Kemudian penyakit mulut dan kuku, ini nama-nama lainnya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada FMD atau Food and Mouth Disease, penyakit mulut dan kuku, ada afta episootika, back and closer, febri aftosa, febri aftos, small influenza. Kemudian setiap negara mereka juga punya nama-nama sendiri. Di misalnya di Avan Oromo namanya Bipinawa, African back and closer, dan lain sebagainya. Ini nama-nama dari penyakit mulut dan kuku. Nah, ini Bapak Ibu semuanya penting kita lihat bahwa penyakit ini ditandai dengan gejala klinis yang menciri berupa lepuh atau lesi pada mulut pada seluruh telapak kaki. Ini Bapak Ibu semuanya, sebelah kanan ini sebenarnya pada babi. Nanti saya punya gejala pada sapi. Ini ada lepuh pada mulut di sini yang menunjukkan ini salah satu kejadian PMK. Ini juga babi, kakinya sampai teracaknya hilang. Penyakit ini karena ada lepuh di sini, kemudian ada sakit yang ada di kaki, ini menyebabkan kelemahan, penurunan nafsu makan, penurunan produktivitas pada ternak yang infeksi. Jadi intinya penyakit ini
morbiditasnya atau penyebarannya itu sampai 100%. Jadi penyakitnya itu 100%, sampai artinya dalam satu kandang misalnya itu 5 ekor bisa terkena semua, tetapi mortalitasnya atau tingkat kematiannya itu rendah. Jadi hanya sekitar 1%. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk tingkat kematian hewan yang mati itu rendah. Nah, ini kata-kata dari OAE, ini sama intinya bahwa penyakit ini adalah highly contagious, artinya sangat menular. Significant economic impact itu karena menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Kemudian ini menyebabkan kerugian sekitar 21 billion US dollar. Kemudian untuk yang terkena itu membutuhkan lebih dari sekitar 1,5 billion US dollar setiap tahunnya. Jadi ini memang penanganan yang cukup besar untuk penyakit ini. Nah ini sama sebenarnya ini sudah disampaikan terkait dengan kerugian ekonomi itu dilaporkan ini oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Potensi kerugian ekonomi itu sebesar 9,9 triliun rupiah per tahun. Jadi ini memang kerugian yang cukup besar kalau per tahun di sini. Nah ini contoh kasus tahun 2001 di Inggris, di UK, di mana kasus ini bukan mati karena PMK, tetapi ini hewannya karena dikaling untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi hewan tersebut dikaling untuk mencegah penyebaran penyakit ke hewan-hewan. Nah ini contohnya berita-berita di luar kasus karena memang pengendaliannya setiap negara berbeda. Nah Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kapan sih penyakit PMK pertama kali dilaporkan? Nah penyakit PMK ini dilaporkan itu sejak 1514. Jadi kalau kita hitung mundur 2022 tahun itu sudah dilaporkan sejak 508 tahun yang lalu. Jadi ini penyakit bukan penyakit baru. Penyakit ini adalah penyakit lama. Kemudian dilaporkan, diidentifikasi bahwa itu disebabkan oleh agen virus itu pada tahun 1897. Jadi 125 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu. Jadi ini butuh 5 abad dan 1 abad yang lalu ini penyakit ini sudah dilaporkan. Nah ini kondisi tahun 2022, di mana dulu kita adalah negara yang bebas sebelum tahun 2022, khususnya di bulan Mei. Nah sekarang April dan Mei ini adalah kondisi saat ini. Seperti Bapak Ibu lihat semuanya, ini kondisi yang merah adalah yang peta merah ini adalah yang ada penyakitnya. Kemudian yang hijau ini tidak ada bebas. Jadi negara Indonesia yang dilaporkan dideklar adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jadi ada Aton Aceh, Nangro Aceh Darussalam, NAD. Jadi ada 2 provinsi yang saat ini dilaporkan. Tetapi dengan potensi penyebaran penyakit yang sangat cepat, maka kemungkinan penyebaran ini bisa ke tempat-tempat atau provinsi yang lain. Kemudian ini kasus-kasus yang ada di dunia, dan ini adalah serotip yang ada, bisa lewat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bapak Ibu semuanya, ini laporan dari tahun 1887. Jadi kasus ini ditemukan di Indonesia, dilaporkan di Indonesia sejak 1887. Jadi kalau tadi 89 itu 125 tahun, jadi ini 127 tahun yang lalu, 25 tahun ya, atau 27 tahun yang lalu itu pernah dilaporkan di Jawa Timur, itu di Kediri, Malang, Bangli, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Besuki, Bondowoso, Banyuwangi. Kemudian 1 tahun masih di Jawa Timur juga, di Bondowoso, Besuki, Panarukan. 89 itu ada di Jakarta, 1906 ada di Madiun,
1913 itu di Surabaya, Mojokerto, Madiun, Kediri, Madura, Pasuruan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya hormati, ini luar biasa sekali. Tahun 1913 ini sudah ada 12.000 ekor sapi di Jawa Timur. Jadi ini sudah cukup banyak populasinya pada saat itu. Kemudian 1914 di Kediri, 29 Pegelen, 62 Banyuwangi Probolinggo, 66 472 Malang Pasuruan Madiun, 69 di Jawa Timur, 487 di Surabaya, Malang dan Kediri. Bu, mohon maaf, saya waktunya sampai kapan ya? Supaya saya bisa berapa menit ini? Baik, saya lanjutkan. 11 menit, Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah data umum. Ini kasusnya sama di 1887 kasus yang ada di Indonesia. Ini juga sama, 1887 di Malang, East Java. Kemudian ini yang 2022, Bapak Ibu semuanya. Ini garis-garis ini menunjukkan potensi penyebaran kasus penyakit dari Aceh bisa turun ke bawah, kemudian dari Jawa Timur bisa ke kiri ke Jawa Barat, kemudian ke kanan potensi untuk Bali, NTT, kemudian bisa masuk ke Kalimantan, kemudian bisa masuk ke pulau-pulau yang lain. Nah, ini kembali lagi, ini adalah upaya ujung tombaknya Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengendalian penyakit ini. Kemudian ini pernah menjadi negara tertular PMK dan penyakit pertama kali dilaporkan pada tahun 87 di Malang. Kemudian kita bebas tahun 1990 dan muncul kembali di 2022. Bapak Ibu semuanya, ini pesan dari Bapak Mentan kemarin, arahan beliau, bahwa penyakit mulut dan kuku merupakan tantangan di Indonesia. Never give up, artinya jangan menyerah, karena menyerah adalah ciri orang-orang yang kalah. Beliau, saya quote itu quote and quote Bapak Pak Syahrul Yassin Limpo, beliau menyatakan itu. Kemudian karena dengan upaya bersama dan berdasarkan pengalaman kita bisa bebaskan PMK di Indonesia. Artinya ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya. Kita harus bekerja sama bersama-sama untuk mengendalikan penyakit ini. Sampai beliau bilang, mari kita bersama-sama masuk surga. Amal ibadah Bapak Ibu semua untuk penanganan PMK itu pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Baik, penyebabnya ini adalah virus PMK disebabkan oleh virus Food and Mouth Disease virus, FMD. Ini contoh gambarnya, penyakitnya, virusnya seperti ini. Kemudian memiliki 7 serotak, yaitu OAC, AC1, SAT1, SAT2, dan SAT3. Jadi PMK itu disebabkan oleh virus, Bapak Ibu, bukan bakteri. Jadi virus. Ini adalah penggolongan jenis Massoactovirus. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini virusnya disebut dalam famili Picornavirus. Virusnya sangat kecil sekali dibanding virus corona. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin melihat virus corona yang sebelah kiri, nah itu ukurannya lebih besar daripada virus Picorna. Picorna itu virusnya sangat kecil sekali. Jadi virus PMK ini termasuk ke dalam golongan virus Picornavirus. Jadi virusnya sangat kecil sekali. Nah ini replikasi untuk masuk penyakit PMK ini, virusnya kecil masuk ke dalam sel, kemudian akan keluar lagi menjadi virus. Nah, penyakit mulut dan kuku ini sama dengan penyakit RNA, PMK lainnya memiliki tingkat mutasi yang sangat tinggi. Tetapi ini Bapak Ibu semuanya, virus ini rusak pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi kalau Bapak Ibu semua memanaskan daging sekitar 70 derajat Celcius selama setidaknya 30 menit, itu virusnya akan mati. Kemudian pH-nya itu mudah rusak di bawah 6 dan lebih dari 9. Jadi virus ini mudah rusak dengan kondisi keasaman. Jadi pelayuan daging salah satu kunci di sini. Kemudian virus ini juga rusak dengan disinfektan
seperti natrium hidroksida, natrium karbonat, asam sitrat, asam asetat, hipoklorit, Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semua apabila ada pemutih sodium hipoklorit yang biasa dipakai untuk mencuci, memutih, bisa digunakan dengan konsentrasi sekitar 10% untuk menginaktivasi virus ini. Kemudian apabila ada bahan organik, virus ini tahan terhadap senyawa amonium kuartener, fenol. Jadi pemilihan disinfektan itu penting. Tadi disampaikan Prof. Dedi ya kalau sapinya, kalau kita cuci tangan, sapinya harus menggunakan disinfektan. Ini salah satu kunci, jadi perlu disinfeksi di sini. Kemudian virus ini bertahan di kelenjar getah bening cukup lama, kemudian bertahan di susum tulang beku atau kelenjar getah bening cukup lama, pengeringan tetapi dapat bertahan selama berhari-hari berminggu-minggu dalam bahan organik di bawah suhu lembab dan dingin. Nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri, ini daya tahan hidup mulai dari air itu sampai 50 hari, padang rumput 74 hari, tanah 20 sampai 26 sampai 200 hari, kayu metal 35 hari, kemudian semen beku sampai 320 hari. Ini adalah ketahanan virus PMK itu pada material atau pada lingkungan. Jadi Bapak Ibu semua jelas nanti kenapa kita harus dari sampaikan menggunakan disinfektan atau dekontaminasi. Bapak Ibu semuanya, setelah kita tahu penyebabnya yaitu virus PMK, jadi ini kata kuncinya tadi, apa sih penyebabnya? Virus PMK. Apa sih daya tahannya, sifatnya? Sifatnya dia tahan, tetapi dia akan rusak pada menggunakan disinfektan, kemudian pemanasan, pemasakan, direbus, dan lain sebagainya. Ini kata kunci di penyebab. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, apa sih hewan yang peka? Apakah ayam termasuk hewan peka? Angsa termasuk hewan peka? Bebek termasuk hewan peka? Nah ini kita harus pelajari. Nah ini Bapak Ibu semuanya, hewan peka PMK adalah hewan berkuku belah ataupun ini rentan terhadap infeksi PMK seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa, onta, dan lain-lain. Tetapi lebih dari 70 spesies mamalia liar rentan terinfeksi PMK. Contohnya wildebeest, antelope, kijang, deer, kemudian bison, kemudian hewan-hewan liar yang lain yang rentan. Nah ini dengan hewan yang lain, apa kanguru ini pernah dilaporkan terkena, gajah juga pernah dilaporkan terkena, tapir itu pernah dilaporkan terkena, beruang pernah dilaporkan terkena, kemudian armadillo itu juga pernah dilaporkan terkena, rodensia ini baru dalam tahapan percobaan laboratorium. Apa hewan rodensia? Ya kayak seperti tikus, kelinci, marmut, kemudian mencit, hamster, itu adalah hewan-hewan pengerat atau rodensia. Ini dilaporkan, tapi hanya masih dalam tahapan percobaan laboratorium. Nah, ini contoh gambar beruang yang terkena PMK dilaporkan di 2014. Nah, setelah kita tahu hewan peka, pertama tadi penyebabnya virus, hewan pekanya apa? Yang paling gampang adalah yang berkuku belah, seperti sapi, kambing, domba, babi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu gejala klinis. Gejala klinisnya apa sih Bapak Ibu semuanya? Gejala klinis yang ada ini penting buat Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk disampaikan, dilakukan, sampaikan kepada masyarakat kalau gejala klinis PMK seperti apa. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa lihat di sebelah kanan, gejala klinis dari PMK adalah vesikel. Vesikel itu lepuh-lepuh, kemudian blister. Itu ada seperti tonjolan, kemudian ada isi air, atau erosi di sekitar mulut, lidah, gusi, nostril, kulit sekitar keracak dan puting. Ini contohnya yang ada di mulut, ini yang sapi, Bapak Ibu semuanya lihat ada lepuh, kemudian hilang, lepas kulit-kulitnya, ini pada sapi, kemudian lepuh pada babi, kemudian kepincangan karena otomatis kakinya ada luka di situ sehingga sapi jadi pincang. Hipersalivasi, bersalivasi itu kebanyakan
leleran lidahnya, air liur berbusa di lantai kandang, nah ini seperti ini. Kemudian pembengkakan kelenjar submandibular. Ini hewan lebih sering berbaring, demam pasti, kemudian akan sangat bervariasi mulai dari gejala klinis kurang jelas sampai dengan gejala yang parah. Ini Bapak Ibu semua kaki, ini yang sebelah kanan yang atas adalah kaki babi, yang anakan, itu sampai lepas di sini. Kemudian ini kaki sapi di perbatasan antara di bagian jari, di sini kaki, itu namanya perbatasan antara kakinya dengan kukunya. Jadi di situ banyak luka. Nah ini gejala-gejala apakah kalau seperti itu penyakitnya PMK? Belum tentu, harus ada diagnosa banding. Ini adalah contoh penyakit yang menyebabkan gejala yang mirip seperti swine vesicular disease, vesicular stomatitis, vesicular exanthema, butang, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini penting sebagai gejala klinis. Kalau tadi kita lihat di sapi babi, bahwa gejala klinis pada sapi itu terlihat lebih awal, lebih jelas dibandingkan dengan gejala klinis pada kambing, domba, dan babi. Lesi mulut pada sapi akan hilang kurang lebih 10-14 hari setelah infeksi, dan biasa akan mengalami recovery atau kesembuhan antara 8-15 hari. Apabila menemukan gejala klinis ini, segera laporkan saja kepada pihak dokter hewan atau dinas terkait, sehingga penanganannya lebih mudah. Kuncinya adalah deteksi dini, karena deteksi dini ini akan memudahkan pihak terkait itu untuk melakukan kontrol. Nah, setelah gejala klinis, kita masuk ke penularan. Jadi tadi penyebabnya sudah, kemudian hewan pekannya sudah, gejala klinisnya sudah, sekarang penularan. Penularan melalui apa? Sebelum kita ke penularan, kita masuk ke masa inkubasi. Apa masa inkubasi? Adalah masa masuknya virus sampai menunjukkan gejala klinis. Jadi sapi yang sudah sakit tersebut sebenarnya virusnya sudah masuk sekitar 2-14 hari yang lalu. Jadi kalau kontak langsung itu hanya butuh sekitar 2-3 hari. Kalau transmisi melalui udara atau inhalasi, biasanya butuh 10-14 hari. Jadi butuh sekitar 2-14 hari untuk masa inkubasi. Dalam masa inkubasi ini, virus sapi, walaupun tidak menunjukkan gejala klinis, saya bisa menularkan. Nah ini penularannya, kalau kita lihat sapi itu gejalanya paling parah. Ini merupakan indikator biasanya, karena gejalanya paling terlihat dibanding kambing atau babi. Nah ini penularannya, tetapi babi itu fungsinya amplifier. Kalau Ibu tahu kalau misalnya kita pakai sound system ada amplifier, ini penguat. Kenapa? Kalau babi terinfeksi itu bisa menghasilkan virus yang banyak. Maintenance-nya ada di apa? Kambing, karena di kambing ini gejalanya tidak kelihatan, tetapi dia bisa menularkan. Penularannya melalui apa? Melalui udara, perantara angin, kontak langsung dan tidak langsung, makanan, inseminasi buatan, vektor. Vektor itu mulai dari alat angkut, peralatan, dan juga kita manusia. Jadi kalau kita dari hewan yang sakit, jangan sampai ke hewan yang sehat. Kalau kita menemukan yang sakit, jangan sampai terus kita masuk ke saya yakin Bapak Ibu semuanya punya sapi, punya kambing, punya domba. Nah, itu kalau misalnya ada yang gejala gitu, yang sakit, jangan sampai hindari kita ke yang sehat. Kemudian tadi sampaikan usahakan kalau sudah sakit itu pindahkan. Kemudian melalui hewan kari. Apa hewan kari itu? Hewan yang sudah tetapi masih bisa menularkan. Nah, hewan yang sembuh itu bisa menularkan pada sapi itu sampai 3,5 tahun. Nah, ini mekanisme penularannya sama, sapi kena itu melalui udara, kemudian melalui cairan, mulai leleran, mulai susu, mulai urin, feses atau animal product. Nah, ini mekanisme penularannya. Kalau air ini bisa mulai dari kontak, kemudian air ini breath udara atau pernafasan itu mulai udara,
Ini mulai dari kontak, kemudian sekresi, ini melalui ekskresi itu bisa direct kontak juga, animal product biasanya indirect kontak. Kemudian gambar ini sapi S ini adalah sapi yang peka, hewan yang peka, ini bisa menularkan ke hewan yang sudah sembuh, hewan yang sudah sembuh bisa menularkan hewan yang peka, kemudian hewan ini bisa tertular oleh hewan yang terinfeksi. Kemudian penyakit PMK menular ke manusia dilaporkan tetapi tidak jarang. Jadi jarang dan biasanya yang berhubungan erat dengan hewan yang terinfeksi. Artinya risikonya minimal. Jadi tidak berbahaya apabila penanganannya itu tepat. Penanganan di sini apa? Yaitu apabila nanti disampaikan dengan jelas oleh Pak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner penanganannya itu seperti apa. Kemudian penyebab penyakit ini berbeda dengan hand, foot, tetapi penyebabnya berbeda virus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu PMK, tetapi di manusia ada hand, foot, and mouth disease, ini berbeda. Jadi penyebabnya ini adalah Coxsackie virus. Kalau tadi FMD virus, kali ini Coxsackie virus. Jadi berbeda sama sekali. Kemudian penularan melalui angin ini dilaporkan sampai 10 km, 20 km, 60 km, bahkan dilaporkan oleh OAE itu sampai dengan 300 km. Jadi kalau 300 km ini kondisinya yang memungkinkan ya. Jadi tidak melalui darat, sepertinya melalui laut. Nah, tetapi ada syaratnya Bapak Ibu semuanya kalau bisa ditularkan melalui angin. Harus dia partikelnya kecil, harus melalui udara, tetap berada di udara cukup lama untuk mencapai hewan penerima, mencapai hewan peka penerima dalam jumlah yang cukup besar untuk menyebabkan infeksi. Jadi tidak semuanya langsung bisa menularkan, tetapi butuh syarat-syarat tiga syarat ini untuk bisa ditularkan melalui angin. Nah, ini prevalensi PMK untuk hewan yang muda itu lebih kecil, di kejadian PMK pada hewan yang muda itu lebih sedikit dibanding hewan yang tua. Kemudian ini jantan betina, jantan sepertinya kejadiannya lebih banyak dibanding betina. Kemudian sapi lokal itu kejadiannya lebih banyak dibanding sapi cross, gitu. Kemudian setelah tahu penularan, sekarang pengendalian. Konsep pengendalian nanti mungkin akan secara kebijakannya akan disampaikan selanjutnya. Untuk apakah PMK bisa dikendalikan? Jawabnya iya, dengan usaha dan kerjasama yang luar biasa dari semua masyarakat di Indonesia. Ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya ambil contoh tahun 83 Bapak Ibu semua. Ini peta yang saya ambil dari buku kasus pengendalian PMK tahun 85. Ini kelihatan kasus pertama yang daerah terancam, kasus pertama di Blora, kemudian terancam di yang garis-garis tersebut. Kemudian ini penularan di tahun 75 menular ke beberapa area di Indonesia, dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dari Jawa Timur. Kemudian ini adalah program vaksinasi Bapak Ibu semua tahun 76 sampai 82. Ini yang tahun 76 itu di area Grobogan, Pati, Rembang, dan lain sebagainya, Sragen. Kemudian di tahun berikutnya di 78-80 itu geser ke kiri ke Salatiga, Kendal, Boyolali, Klaten, Magelang, Yogyakarta. Kemudian Banyumas, selanjutnya yang 80-82 itu yang Pekalongan. Ini upaya yang dilakukan untuk membebaskan penyakit PMK. Apa sebenarnya targetnya? Dan alhamdulillah waktu itu dengan upaya tersebut dinyatakan sebagai negara bebas PMK pada tahun 86 melalui surat keputusan Menteri Pertanian 86, kemudian diakui oleh sebagai tercantum dalam resolusi OE nomor 11 tahun 1990. Nah, sebenarnya kuncinya adalah bahwa dengan upaya tersebut kita bisa membebaskan PMK Indonesia. Nah, apakah bisa dikendalikan? Bahwa syarat infeksi itu harus virus ketemu dengan hewan peka.
virus PMK ketemu dengan hewan berkuku belah, sapi, kambing, domba, babi. Kalau nggak ketemu, nggak akan terjadi infeksi. Nah, ini harus ketemu ini dulu. Kalau tidak ketemu, tidak akan ada infeksi. Maka konsep pengendalian penyakit agar interaksi antara virus dan hostnya itu tidak terjadi. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Dedi di arahan beliau bahwasannya usahakan jangan misalnya diisolasi, isolasi mandiri, isolasi sapinya supaya tidak menularkan ke sapi yang sehat. Nah, prinsip dasarnya ada 3, sebenarnya mencegah kontak antara hewan peka dan virus PMK. Yang kedua, menghentikan produksi virus PMK oleh hewan tertular. Yang ketiga adalah meningkatkan resistensi kekebalan hewan. Penerapannya adalah tindakan karantina dan pengawasan lalu lintas. Kemudian pembatasan. Pembatasan ini adalah pembatasan manusianya yang punya, pembatasan hewannya. Pembatasan hewan manusianya Pak, kalau kita Bapak Ibu semuanya nanti sampai misalnya ada teman-teman yang punya saudara-saudara yang punya sakit, dibatasi hewannya supaya tidak kontak dengan yang sehat. Kemudian juga dibatasi supaya yang punya tidak terus berkeliling-keliling ke peternakan yang lain. Kemudian yang kedua menghilangkan sumber infeksi. Sumber infeksi itu benar-benar diisolasi, kemudian apabila memungkinkan di slaughter atau di kaleng. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi, disinfeksi, dekontaminasi. Ini Bapak Ibu semuanya prinsipnya pasti sudah paham, kita bisa tidak harus mahal Bapak Ibu semua. Disinfeksi tidak harus mahal, tidak harus membelikan disinfektan yang mahal-mahal, tidak seperti itu. Disinfeksi bisa kita gunakan dengan disinfektan yang murah. Kita bisa gunakan pemutih, banyak sekali ada SoClean, ByClean, apapun ProClean dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencegah penyakit ini. Kemudian yang ketiga bentuk kekebalan pada hewan peka dengan vaksinasi. Jadi kata keyword terakhir adalah vaksinasi. Selain kita karantina, kemudian isolasi, pembatasan, sanitasi, disinfeksi, ada vaksinasi di situ. Ini cara pengendalian. Kemudian ini take home message-nya bahwa PMK merupakan penyakit yang sangat menular yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian PMK di Indonesia sudah dilaporkan sejak 1887, bebas 1990 dan muncul lagi di 2022. Penyebaran dapat melalui udara, kontak langsung maupun tidak langsung. Dengan upaya bersama dapat dilakukan pengendalian penyakit di Indonesia. Ini keyword terakhir dan pesan saya amplify lagi dari pesan Prof. Dedi tadi, bahwasanya jangan panik dengan PMK, mari kita bekerja sama, ini quote lagi, berjamaah, bersinergi dalam pengendalian penyakit ini. Bapak Ibu adalah kuncinya, Bapak Ibu adalah tulang ujung tombaknya untuk pengendalian PMK. Tanpa upaya bantuan Bapak Ibu dan masyarakat mendiseminasikan informasi terkait PMK ini, pengendalian ini akan membutuhkan upaya yang akan lebih keras dan membutuhkan waktu yang lama. Kembali lagi, ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya dan masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, mungkin dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf waktunya ya, kalau kelamaan. Saya stop, saya. Cukup sedikit, beberapa menit Pak Dr. Harimurti. Tapi terima kasih luar biasa. Ini apa tadi tidak ingat.